Namaku Deina, mahasiswa semester 5 jurusan Desain Komunikasi Visual di salah satu kampus di Bandung. Malam itu seharusnya jadi malam biasa, malam penuh kopi, laptop, dan deadline tugas yang menyiksa. Tapi malam itu berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Jam di layar laptop menunjukkan 23.47. Kampus sudah hampir kosong. Gedung fakultasku memang terkenal tua, dibangun sejak tahun 1980-an. Cat temboknya mulai mengelupas, lampu neon sering berkedip, dan lorongnya panjang seperti tidak ada ujung. Aku duduk sendirian di ruang studio desain lantai 3. Ruangan itu besar, penuh meja gambar dan papan pin. Lampunya hanya sebagian yang menyala karena beberapa sudah mati. Tugas yang kukerjakan adalah proyek ilustrasi untuk mata kuliah visual storytelling. Deadline-nya besok pagi. Kalau tidak selesai malam ini, aku pasti kena tegur dosen. Sebenarnya tadi ada beberapa teman yang mengerjakan tugas juga. Tapi sekitar jam 10, mereka sudah pulang satu persatu. "Deina, lu yakin mau lanjut sendiri?" tanya Rani sebelum pergi. "Iya, bentar lagi selesai kok," jawabku waktu itu. Padahal kenyataannya masih jauh dari selesai. Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Tirai tipisnya bergerak pelan. Kampus terasa sunyi sekali. Terlalu sunyi. Suara ketikan keyboard menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Tok, tok, tok. Lalu tiba-tiba, kerik. Suara pintu di ujung ruangan terbuka sedikit. Aku langsung berhenti mengetik. "Rani?" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah pintu. Pintu itu memang tidak tertutup rapat sejak tadi. Mungkin hanya tertiup angin. "Ah, cuma angin," gumamku. Aku kembali fokus ke layar laptop. Namun beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Tok, 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 pelan, seperti seseorang berjalan menggunakan sepatu. Aku menoleh ke arah pintu lagi. Langkah itu berhenti tepat di depan ruangan. Aku menunggu. Tidak ada yang masuk. "Halo?" panggilku lagi. Sunyi. Aku berdiri dan berjalan ke pintu. Lorong di luar gelap, hanya ada satu lampu yang menyala di ujung koridor. Tidak ada siapa-siapa. Perasaanku mulai tidak enak. Aku kembali duduk. Jam menunjukkan 00.12. Aku mencoba mengabaikan kejadian tadi dan kembali mengerjakan tugas. Beberapa menit kemudian, laptopku tiba-tiba freeze. Kursor berhenti bergerak. "Ah, jangan sekarang dong," gumamku kesal. Aku menekan beberapa tombol. Tidak bereaksi. Lalu layar laptopku tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu muncul sebuah folder yang tidak pernah kubuat sebelumnya. Namanya hanya satu kata. Belakang. Aku mengerutkan dahi. Apa ini? Aku tidak ingat pernah membuat folder itu. Dengan ragu, aku mengkliknya. Di dalam folder itu hanya ada satu file gambar. Aku membukanya. Butuh beberapa detik sampai gambar itu muncul. Ketika akhirnya tampil, jantungku langsung berdetak kencang. Itu adalah foto ruangan tempat aku duduk sekarang. Persis ruangan studio ini. Namun foto itu diambil dari belakang kursiku. Aku membeku. Pelan-pelan aku menoleh ke belakang.
Tidak ada siapa-siapa. Kursi kosong, meja kosong, ruangan tetap sunyi. Tanganku mulai dingin. Mungkin prank, pikirku mencoba menenangkan diri. Tapi satu hal membuat bulu kuduku berdiri. Di foto itu, aku terlihat sedang menghadap laptop. Artinya, foto itu diambil beberapa detik yang lalu. Padahal, aku sendirian di ruangan ini. Aku buru-buru menutup file itu. Tiba-tiba, tok, ada sesuatu yang jatuh dari meja belakang. Aku langsung berdiri. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Aku berjalan pelan menuju meja belakang. Sebuah pensil gambar jatuh ke lantai. Padahal tadi pensil itu berada di tengah meja. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin jatuh sendiri. Tapi saat aku mengambil pensil itu, aku melihat sesuatu di papan pin di dinding. Ada kertas baru yang tertempel. Padahal tadi papan itu kosong. Aku mendekat. Di kertas itu ada tulisan tangan. Tulisan yang sangat berantakan. Jangan menengok. Jantungku berdegup keras. Apa maksudnya? Belum sempat aku berpikir, aku mendengar suara nafas. Tepat di belakangku. Pelan, berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Aku langsung teringat tulisan itu. Jangan menengok. Tubuhku kaku. Aku tidak berani bergerak. Nafas itu semakin jelas. Aku bisa merasakan hembusan angin dingin di tengkukku. Tanganku gemetar. Ini cuma perasaan, bisikku. Tapi suara nafas itu semakin dekat, dan kemudian aku mendengar bisikan. Sangat pelan, tepat di telingaku. Deina, Deina, Deina. Aku langsung merinding. Itu suaraku sendiri, persis seperti suaraku. Aku tidak tahan lagi. Aku langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan tetap kosong. Tapi di papan pin, tulisan di kertas tadi berubah. Sekarang tertulis, "Aku sudah bilang jangan menengok." Aku panik. Aku langsung mengambil tas dan laptopku. Aku harus keluar dari gedung ini sekarang juga. Aku berlari keluar ruangan. Lorong kampus terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu di ujung koridor berkedip-kedip. Aku berjalan cepat menuju tangga. Tapi ketika aku melewati ruang kelas pertama, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara kursi digeser. Aku berhenti. Pintu kelas itu sedikit terbuka. Aku mengintip. Di dalam kelas, ada seseorang duduk di kursi paling belakang. Membelakangiku. Rambutnya panjang, kepalanya menunduk. Aku mencoba melihat lebih jelas. "Halo?" panggilku pelan. Orang itu tidak bergerak. Aku mendekat satu langkah, lalu perlahan kepalanya berputar. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Berputar 180 derajat. Sekarang wajahnya menghadapku. Dan aku langsung membeku. Itu aku. Wajah itu sama persis denganku. Tapi matanya hitam seluruhnya. Dan dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Aku langsung berlari sekuat tenaga menuju tangga. Langkah kakiku bergema di lorong kosong. Aku turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu ke lantai 1. Aku hampir sampai pintu keluar. Tapi tiba-tiba, lampu seluruh gedung mati seketika. Gelap total. Aku berhenti. Nafas tersengal-sengal. Kampus sekarang benar-benar gelap. Lalu dari belakangku, aku mendengar banyak langkah kaki. Bukan satu, banyak. Tok, tok, tok. Seperti puluhan orang berjalan di lorong. Pelan. Mendekat, aku menoleh. Di ujung lorong yang gelap,
Aku melihat siluet orang-orang berdiri, diam, tidak bergerak, dan perlahan mereka semua mengangkat kepala. Dalam kegelapan itu, aku bisa melihat sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Semua wajah mereka adalah wajahku. Puluhan sosok mirip aku berdiri di lorong itu, dan semuanya tersenyum. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berbicara. "Deina." Lalu yang lain ikut berbicara. "Deina, Deina." Suara mereka bergema di seluruh gedung. Aku mundur perlahan, tapi seseorang tiba-tiba berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan tangannya menyentuh bahuku. Aku tidak berani menolak.